Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mulai acaranya, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, beberapa guidance dan juga informasi tentang kebijakan safeguarding dari Wahana Visi Indonesia. Ya, yang pertama, pada profil Zoom, kami mohon untuk bisa menggunakan nama depan supaya memudahkan identifikasi peserta ya, karena kami akan mencocokkan dengan data sponsor. Kemudian yang berikutnya, selama acara berlangsung, kami mohon untuk menonaktifkan mikrofon atau ada gambar mic di sebelah kiri bawah gitu ya, supaya acara dapat berlangsung dengan baik. Lalu jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, silahkan menulis pada chat box. Kami akan berusaha menjawab pertanyaan tersebut selama acara berlangsung. Jadi ada beberapa rekan di sini, ada Andra, ada Erlin, membantu menjawab pertanyaan, atau bisa juga setelah selesai acara ya, jika waktunya tidak memungkinkan. Yang berikutnya, sebagai organisasi yang berfokus pada anak, Wahana Visi Indonesia sangat memegang teguh ya perlindungan terhadap anak-anak, karena itu kami memiliki kebijakan safeguarding atau safeguarding policy, khususnya untuk kegiatan virtual hari ini. Untuk melindungi keamanan bersama, peserta dimohon untuk yang pertama tidak merekam secara penuh acara ini tanpa seizin WVI. Tapi jika akan merekam cuplikan atau beberapa part gitu ya, nanti mau divideokan dengan handphone boleh, mau mengunggah ke media sosial juga boleh. Jangan lupa nanti di-mention akun dari Wahana Visi Indonesia di @wahanavisi_id. Kemudian yang kedua, kami mohon Bapak Ibu Saudara pada saat mungkin menulis atau nanti bercakap-cakap bisa menggunakan bahasa atau kalimat yang baik yang dapat dipahami oleh anak-anak maupun orang dewasa. Yang ketiga, kami mohon untuk tidak menanyakan informasi alamat rumah, nama dan alamat sekolah, nomor telepon, atau kontak lainnya kepada anak sponsor. Begitu juga kami mohon kepada Bapak Ibu sponsor untuk tidak memberikan informasi alamat rumah, nomor telepon, atau kontak Anda lainnya kepada anak sponsor maupun keluarga. Yang berikutnya dimohon untuk tidak menawarkan hadiah dalam bentuk apapun tanpa ada diskusi terlebih dahulu dengan staf PPI. Dan yang terakhir, mohon memperhatikan informasi ketika melakukan unggahan ke media sosial khususnya ya, data anak yang boleh dibagikan atau disebutkan itu hanya nama depan, usia, dan kelas, dan wilayah dari mereka tinggal. Jadi tadi ya, nama belakangnya nggak boleh, atau mungkin kalau ada informasi pribadi lainnya juga mohon tidak di-share untuk menjaga terutama keamanan anak, dan juga ini demi melindungi keamanan kita bersama. Begitu. Dan apabila terdapat tindakan-tindakan yang sekiranya kami rasa bisa merugikan banyak pihak, panitia akan menghentikan kegiatan ini, begitu ya, atau nanti kami akan informasikan jika ada yang mungkin perlu disesuaikan. Kami mohon maaf jika hal-hal ini terjadi. Tapi kami percaya Bapak Ibu Saudara sudah terbiasa ya dengan safeguarding policy-nya WVI gitu, dan bersedia untuk mengikuti demi keamanan kita bersama. Demikian informasi dari saya. Jadi sekali lagi selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru join dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat. Kami sangat bersyukur sekali, sangat berterima kasih untuk dukungan yang selama ini sudah diberikan. Jadi yang hadir hari ini, kami lihat kemarin ada yang pernah menjadi sponsor Bengkayang, ada yang sampai sekarang masih mensponsori anak dari Bengkayang, dan ada juga sponsor yang mungkin tidak spesifik punya anak sponsor di Bengkayang, tapi sudah menjadi sponsor dari Wahana Visi Indonesia. Semua dukungan yang Anda berikan sangat berarti bagi kami, karena ini memang adalah community development, begitu ya. Dan jika hari ini ada beberapa sponsor mendapatkan kesempatan untuk bisa berdialog, bertemu secara virtual dengan anak sponsornya, memang hanya perwakilan ya, hanya ada 4 perwakilan sponsor bertemu dengan 4 anak sponsor mereka, karena memang keterbatasan waktu kita ya. Jadi mungkin kalau waktunya banyak, kita bisa ajak lebih banyak sponsor untuk join. Dan virtual visit atau virtual gathering ini memang kami lakukan sejak pandemi, karena tidak memungkinkan untuk berkunjung langsung ke area program. Kalau sebelum-sebelumnya itu kita bisa datang langsung ke area di mana anak sponsor kita tinggal, bertemu anak sponsor, melihat program-program apa yang ada di sana, begitu ya. Tapi karena kemarin pandemi, kemudian kita lakukan secara virtual.
Tapi kami bersyukur juga karena dengan virtual ini lebih banyak sponsor yang bisa mengikuti kegiatan pertemuan ini. Bahkan mereka yang tinggalnya di luar Jawa gitu ya, atau di luar negeri sekalipun, walaupun ada perbedaan waktu, tapi bahkan lebih bisa lebih memberikan kesempatan untuk mereka mengikuti kegiatan-kegiatan yang kami lakukan begitu. Nah, nanti setelah ini pandemi sudah mulai endemi, beberapa area program kami sudah membuka kesempatan untuk dilakukan kunjungan secara langsung. Ke depan kami akan menginformasikan jika memang ada jadwal-jadwal untuk para sponsor bisa melakukan visit ke area di mana anak sponsor Bapak Ibu Saudara tinggal. Begitu. Demikian introduction dari saya. Kita lanjutkan acara kita pagi hari ini. Ini adalah wilayah dampingan Wahana Nafis Indonesia sampai dengan 2023. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat Bengkayang ada di nomor 14 nih ya. Jadi di ujung kiri atas ini. Disinilah letak Bengkayang ya di Pulau Kalimantan. Begitu. Nanti kita akan melihat juga dan mendengar juga beberapa dari adik-adik dan para staf di lapangan. Oke, selanjutnya yang menarik hari ini, saya senang sekali karena banyak dibantu dengan adik-adik yang masih disponsori maupun yang mungkin sudah tidak lagi disponsori ya, karena dalam proses penutupan area Bengkayang memang beberapa anak ada yang sudah lulus sekolah gitu, ada yang sudah tidak mengikuti kegiatan WVI, dan ada beberapa juga yang sudah ini ya di desanya sudah tidak dilakukan program sehingga sudah tidak bisa lagi disponsori, tapi mereka masih bisa bergabung hari ini. Yang pertama ada Padli. Halo. Iya, halo Padli. Apa kabar? Luar biasa, Kak. Luar biasa. Silakan Padli, saya serahkan pada Padli. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi, Padli. Selamat pagi. Pagi, Padli. Pagi, Pak. Oke, salam kenal ya. Nama aku Padli. Saya adalah salah satu wakil anak yang ada di Bengkayang. Semoga kita semua sehat dan diberi kesehatan selalu. Nah, di sini selamat datang di Bengkayang dan terimalah tarian penyambutan dari Forum Anak Gandring Star.
Oke. Oke, terima kasih ya Padli. Itu tadi Padli ikut nari ya? Iya, Bisa diceritakan tentang komunitas anak yang ada di sana mungkin yang Padli ikutin? Padli bergabung di Forum Anak Gandring Star, Kak. Hmm. Yang di desanya itu di Forum Anak Vario. Kalau yang di Kabupaten Bengkayangnya itu Forum Anak Bumi Sebalo. Bumi Sebalo. Oke, itu salah satu kegiatan aja tadi ya? Ya, Oke, latihannya berapa lama tadi mempersiapkan tarian penyambutan? latihan penyambutannya itu cuma 5 hari, Kak. Oh, karena udah terbiasa ya, jadi cepet Iya. ya. Oke, terima kasih banyak. Ada artinya nggak tarian tadi, Padli? Kurang tahu, Kak. Soalnya tarian itu dibuat sama-sama. Oh, oke. Oh, jadi koreografinya dari Padli dan teman-teman? Oh, wow. Boleh ya, Bapak Ibu rekan-rekan sponsor, kita kasih reaction love mungkin, atau jempol mungkin ada di bagian kiri bawah, ada gambar trompet juga. Kita apresiasi. Terima kasih banyak, Padli ya. Terima kasih. Sip. Selamat menunggu pertemuan berikutnya nih nanti. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan testimoni dari Jerry. Ya, Jerry. Halo, Kak. Halo Jerry, Ketua Forum Anak Bengkayang saat ini ya. Udah sekarang udah enggak, Kak. Oh, sekarang udah enggak. Ya. Oh iya, karena udah kuliah ya. Iya, betul. Oke, jadi boleh memperkenalkan diri dulu. Sekarang Selamat pagi semuanya. Silakan. Halo, semangat pagi. Nah, jadi di sini Jerry mau sharing-sharing nih. Waktu di Forum Anak itu gimana? Sebelum itu, Jerry mau perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Paskalis Jerian, biasa dipanggil Jerry. Saya dari Forum Anak Gandring Star. Sekarang saya sudah berkuliah di Universitas Tanjung Pura dan mengambil prodi Sistem Informasi. Nah, jadi di Forum Anak Gandring Star merupakan forum anak di tingkat kecamatan. Nah, di dalam Forum Anak Gandring Star ada 4 desa, yaitu dari Vario dari Desa Cipta Karya, Fakar dari Karya Bakti, Desukma dari Desa Sukamaju, dan Faguba dari Desa Sukabangun. Kemudian, selama di Forum Anak, saya telah mengikuti banyak pelatihan dan kegiatan, seperti CLR, atau kegiatan penelitian yang dipimpin oleh anak, kemudian public speaking, life skill, pre-anhan, regenerasi, dan juga pelatihan fasilitator. Nah, pengalaman saat menjadi fasilitator, ada rasa senang dan juga tantangan tersendiri. Senangnya, karena bisa sharing-sharing materi ke teman-teman maupun itu teman sebaya. Kemudian tantangannya menurut saya ketika pada saat menyampaikan materi ke audiens dan juga pembawaan suasana agar audiens merasa senang dan juga mau menjawab dan juga mempertanyakan apa yang mereka masih belum paham. Kemudian manfaat Forum Anak untuk saya setelah lulus dan juga mulai berkuliah juga sangat berguna karena di perkuliahan juga ada penelitian, tetapi walaupun yang diteliti itu berbeda, metodenya masih sama. Kemudian juga public speaking sangat dibutuhkan saat kuliah, karena di perkuliahan mahasiswa lebih aktif berbicara dan juga menyampaikan pendapat, baik sesama mahasiswa ataupun dosen. Baik, sekian dari saya. Jika ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para sponsor yang telah mensupport saya dan juga mensupport teman-teman yang ada di Bengkayang. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Jerry. Tadi ada chat juga nih dari Ibu Mulyati ya, sudah pernah ke daerah Kalimantan, visit rumah tradisional Dayak. Iya, luar biasa ya kekayaan budaya Indonesia.
Terima kasih Jerry sudah sharing ya. Berarti Jerry sekarang tinggalnya udah nggak di Bengkayang lagi ya? Iya betul. Di Pontianak ya? Ya di Pontianak. Oke, kalau boleh tahu dari dulu kepikir nggak sih memang mau sampai kuliah, ngambil apa, segala macam. Memang dari dulu sudah bercita-cita dan orang tua mendukung kah? Dari dulu emang udah ini sih, udah ada kepikiran juga dari SD malah. Soalnya kan Oh. dari SD emang udah suka sama komputer gitu. Jadi pas kuliah emang udah nentuin. Mau apa gitu ya? Dan juga orang tua juga mensupport dengan baik apa yang saya pilih. Ya, luar biasa ya Bapak Ibunya ya. Puji Tuhan sekali. Jadi, dan tadi ada beberapa hal yang ternyata Jerry pelajari selama di forum anak, itu sangat membantu ketika kuliah ya. Pada waktu melakukan penelitian gitu ya, Ya, mungkin betul, public speaking gitu ya, jadi lebih punya kepercayaan diri begitu kan? Iya Kak, betul. Nah, kalau boleh tahu dulu waktu masih di forum anak, materi yang biasanya dibagikan atau di-sharingkan dengan teman-teman sebaya atau orang yang lebih dewasa itu kebanyakan materinya apa, Jerry? Tentang apa? Materinya tuh ada dari CTPS, cuci tangan pakai sabun, kemudian bahaya narkoba, bahaya merokok, terus juga pergaulan bebas, menggunakan sosmed dengan baik. Ada banyak sih Kak, nggak bisa disebut satu-satu. Banyak ya? Ya. Dan itu menurut Jerry bermanfaat untuk melindungi Jerry sendiri maupun teman-teman? Menurut saya bermanfaat Kak. Oke. Semua yang baik dibawa terus ya ke depan ya? Iya. Supaya bisa membawa kebaikan juga buat teman-teman Jerry di lingkungan Jerry. Ini hari Sabtu kuliah kah atau libur? Hari Sabtu libur Kak. Libur ya, tapi tetap Jadi di senggang. Ponti ya? Iya. Oke, sip. Terima kasih banyak Jerry sudah sharing dengan kita. Kita doakan cepat lulus. Sekarang semester berapa? Semester 2. Oh, 2, masih Ya, panjang. baru masuk. Tapi tetap semangat ya. Ya Kak. Sampai lulus dengan nilai yang baik, nanti dapat pekerjaan yang baik juga. Sekali lagi terima kasih banyak Jerry. Boleh Bapak Ibu Saudara kalau kita kasih reaction penyemangat buat Jerry ya. Luar biasa. Thank you Jerry. Terima kasih sharingnya. Ya, sama Kak. Thank you. Kita akan lanjut berikutnya. Kita akan masuk ke acara live chat atau perbincangan pertemuan virtual antara perwakilan sponsor dan juga anak sponsor. Yang pertama ada Ibu Genoveva. Apakah sudah hadir? Ibu Genoveva? Belum ada ya? Oke. Mungkin sambil menunggu, berarti harus menunggu ya. Tadi harusnya Ibu Genoveva dengan Andika. Selanjutnya mungkin kita ke Ibu Fani dulu. Ibu Fani sudah hadir nih tadi saya lihat. Ini dia. Selamat pagi Ibu Fani. Pagi Bu. Akan bertemu dengan RT yang tadi membawakan doa pembuka. Iya. Iya, selamat pagi Bu Fani. Bu Fani ini sudah mensponsori RT waktu itu dari Februari 2017 ya. Jadi lumayan untuk beberapa waktu. RT sekarang sudah lulus dan sudah bekerja. RT sudah bisa di spotlight kah, teman-teman? Iya, silakan nanti Ibu Fani bisa ngobrol-ngobrol, tanya-tanya sama RT, begitu juga sebaliknya. Punya waktu kurang lebih 10 menit. Silakan. Halo RT. Apa kabar? Suaranya masih kurang kedengaran ya, Bu ya? Iya, suaranya nggak kedengaran. Coba lagi, RT. Halo. Coba bersuara lagi boleh? Atau mungkin boleh pindah ke tadi siapa? Padli. Ya. Suaranya aman tadi dari tempat Padli.
Tapi dia pindah di sini. Ya. Ya, boleh pindah ke tempat Padli supaya lebih kedengaran suaranya ya. Ya, kita tunggu sebentar ya. Iya, Bu. Bu Fani sedang di rumah atau di kantor? Ini sedang di rumah sih. Oh, sedang di rumah. Oke. Kita coba nih. Coba mikrofonnya, Erti. Halo. Ya, sip. Ya, udah jelas. Ya. Halo, Erti. Halo Ibu. Bagaimana kabarnya? Baik Bu. Udah lulus ya, selamat ya. Ya, terima kasih. Tetap semangat ya. Semoga Erti ada kesempatan buat ngelanjutin lagi ya. Amin, puji Tuhan. Semoga lanjut. Kegiatan Erti apa nih? Sekarang? Kegiatan sehari-hari sekarang sih bekerja ya Bu ya. Mungkin, Bekerja ya. ya. Sebagai apa? Sebagai pegawai perpustakaan. Oh, good dong. Bisa banyak belajar baca buku di sana. Ya, sering Banyak buka ilmunya. buku sih, banyak buka buku di perpustakaan. Iya, banyak ilmunya itu. Iya, banyak ilmunya. Kadang kalau ada novel atau buku, kayak ada waktu senggang gitu di sekolah, mumpung kalau lagi sepi ya, lagi dibaca gitu. Jadi, suka membaca, Bu. Oh iya, good. Tetap semangat ya. Ya, Bu. Ibu, apa kabar? Baik. Lama kita nggak pernah ketemu ya, baru kali ini. Ya, first time-nya nih. Kegiatan Ibu sekarang gimana, Bu? Saya kerja di kantor. Iya. Iya. Terus kalau weekend tuh gimana acaranya, gimana? Atau kumpul keluarga gitu, atau keluar, atau di rumah aja? Biasa di weekend tuh waktunya buat urus rumah ya. Oh iya. Terus belanja ke pasar buat persiapan 1 minggu. Terus ya sesekali kalau ada meeting ya mau nggak mau ikutin acaranya gitu. Oke. Sebelum COVID ya Bu ya, biasa kan kadang keluar tuh susah gitu kan Bu. Gimana sih Ibu mengatasinya pas COVID kemarin gitu? Waktu COVID sih saya tetap stay di rumah. Semua belanjaan kalau mau belanja tuh saya udah punya nomor WA. Jadi kalau Gitu. mau kerja juga dari rumah ya Bu ya? Kerjanya dari rumah juga. Oke, sehat terus Bu. Terima kasih, Erti juga ya, sehat-sehat, tetap jaga Iya. kesehatan. Oke Bu, pasti. Iya. Bingung cari percakapan nih. Terus apa lagi ya? Apalagi yang mau ditanya? Iya, bingung juga, Bu. Bingung juga. Mau tanya, gimana sih kalau ulang lagi kan kata-katanya. Maksudnya kayak kalau weekend tuh kegiatan apa aja yang kita buat gitu biar kayak nggak bosan. Soalnya kadang weekend tuh saya nggak ada kegiatan gitu Bu. Kadang di rumah aja. Gimana sih biar nggak bosan gitu? Apa ya? Saya sih kalau hari Sabtu biasanya mostly banyak di rumah, urusin rumah tangga gitu. Mau ya belanja ke pasar, terus beberes rumah. Terus kalau hari Minggu ke gereja baru hangout sama teman-teman. Waktunya bersosialisasi lah di hari Minggu gitu. Oke, iya sih kalau hari Minggu waktunya memang beribadah. Iya. Oke. Kunjungan ke teman-teman juga gitu. Kalau dengan Ibu udah punya anak? Belum. Belum, oh. Punya anak. Kirain udah punya. Tapi udah nikah ya Bu ya? Udah nikah. Mungkin ada hobi yang sama nggak nih, jangan-jangan nih? Masak kah, mungkin Kalau hobi Ibu tuh apa? tanaman gitu. Hobi aku biasa sih cari-cari makanan ya. Suka ngemil berarti. Iya, ngemil suka.
hampir sama lah Bu. Cuma kalau mau di tempat saya ini susah juga mencari makanannya Bu. Agak jauh dari kota. Berarti harus masak. Harus masak, tapi saya tidak pandai masak Bu. Kalau sekarang bisa masak tuh bisa belajar dari YouTube kan. Iya. Tapi kadang kalau belajar dari YouTube, kadang udah ngikutin resep gitu, hasilnya enggak maksimal. Oh, itu berarti harus diulang lagi supaya sampai terbiasa. Nanti jadi berubah. Ya Bu. Cuma itu aja sih kelemahan saya, nggak bisa masak Bu. Tapi biasanya cewek nanti lama-lama bisa masak sendiri kok. Iya. Kayaknya ada otomatis bawaannya. Oke. Tapi mau diobrol saja. Erti masih tinggal sama orang tua? Masih Bu, masih dengan orang tua. Jadi masih bantu-bantu orang tua gitu. Orang tua sehat-sehat? Ya, puji Tuhan sehat dua-duanya Bu. Ah, puji Tuhan. Iya. Agak Salam ya buat papa mama ya. ya Bu. Di sini hujan. Udah mulai hujan di sana ya? Iya, udah mulai hujan, udah mendung juga. Oke, mudah-mudahan nggak berpengaruh pada sinyal ya. Ya. Erti kalau boleh tahu berapa bersaudara? Kalau saya 6 bersaudara Bu. 6. Erti Iya. nomor? Gitu ya. Anak kelima. Anak kelima. Ya. Oke. Berarti yang di atas Erti udah bekerja semua kakak-kakaknya? 2 orang udah menikah, 2-nya lagi kerja. Adik masih sekolah? Adik udah lulus cuma masih di rumah gitu, belum ada. Tapi paling nggak semua sudah sampai SMA lulus ya? Udah semua lulus SMA. Oh wow, luar biasa. Semuanya masuk di wahana fisik gitu ya? Atau gimana tuh? Atau Saya dengan Erti aja? Saya dengan adik saya sih Bu, cuma adik saya udah enggak lagi. Oh, gitu. Iya. Sip. Apalagi nih ada Ibu Fani yang mau ditanyakan, kadang-kadang gitu ya, mungkin pas mau ketemu kayaknya nanti mau nanya ABCD gitu, pas udah ketemu lupa lagi ya. Ini kesempatan terakhir loh Bu. Iya, bingung juga Bu. Sulit ya kalau anak-anak sudah tidak lagi bergabung. Apakah masih ada? Kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih. Yang pasti tapi kita ini ya, kita akan ini ya, screenshot ya, foto bersama ya. Oh, gimana Bu Fani? Erti ya, boleh Bu Fani agak terlihat sedikit. Oke, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Sip, sudah. Apakah ada pesan-pesan terakhir? Pesan lah kira-kira yang dari Bu Fani mau disampaikan untuk Erti. Pesannya buat Erti, saya berharap sih Erti punya kesempatan buat melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, jadi bisa mencapai cita-citanya lagi, terus sama bisa membantu orang yang membutuhkan lagi di kemudian hari. Jadi pengalamannya Erti yang selama ini udah didapatkan, mungkin Erti juga bisa sharing, terus Erti juga bisa membantu ke adik-adik kelasnya gitu lah. Terima kasih Bu atas pesannya. Semoga bisa lah, amin. Ibu juga ya sehat-sehat di sana Ibu. Terima kasih. Segala sesuatunya, kerjaan apapun itu. Sehat terus ya Bu. Amin. Sehat-sehat juga Erti ya. Bu. Terima kasih banyak Ibu Fani dan juga Erti. Semoga hari ini menjadi hari yang memorable ya. Iya. Buat Fani maupun Erti. Terima kasih sudah sharing perbincangannya dengan kita semua yang ada di sini. Oke, kita akan lanjut. Silahkan kalau masih bisa mengikuti kegiatan Ibu Fani atau mungkin kalau ada kegiatan lain, informasinya kami hanya bisa berharap Ibu dalam keadaan sehat dan juga tetap bersemangat ya Bu ya, dan tetap mendukung Pahnafis Indonesia tentunya. Terima kasih. Oke. Padli kembali ke spot, tapi belum Padli dulu ya. Iya. Padli hari ini pokoknya nanti akan selalu ada bersama dengan kita.
Untuk pertemuan dengan sponsor, kita akan lanjut kepada Ibu Cornelia atau Kak Cornelia bersama dengan Stephen. Kak saja. Kak saja ya. Oke, panggilannya Kak Nelly ya. Iya. Oke. Oh ya, Stephennya sudah ada kah? Sudah, dia yang lagi di posisinya Pak. Sebentar ya, Kak Nelly ya. Di Zoom-nya Fadli, Kak. Oh, di Zoom-nya Fadli. Iya. Itu dia. Halo Stephen. Sebelum memulai, kita mengucapkan selamat ulang tahun dulu untuk Kak Nelly. Ternyata ulang tahunnya kemarin, tanggal 24. Ya, terima kasih. Semoga panjang umur, sehat selalu. Ini jadi kado dong ya, Kak ya? Iya. Ternyata pas waktunya. Selamat ulang tahun Kak Nelly. Nah, ini Ya, ada Stephen yang sudah Kak Nelly sponsori sejak bulan Maret 2021. Stephen 14 tahun ya. Nanti Stephen bisa cerita lebih banyak. Silahkan, waktunya kurang lebih 10 menit ya. Ya. Saya dulu kah atau adik Stephen dulu? Sorry, Stephen apa Stephen ya? Maaf kalau salah panggil. Stephen ya? Ya. Oke. Stephen, apa kabar Stephen? Baik, Kak. Baik. Kalau kabar Kakak gimana? Puji Tuhan kakak juga baik. Maaf ya, terlalu banyak di belakang layar, jadi kalau bertemu nih agak bingung walaupun virtual. Oke, Stephen, Stephen sekarang kelas berapa ya? SMP ya kalau tidak salah. Ya, kelas 3 SMP, Kak. Oke, Stephen itu kalau pulang sekolah, aktivitasnya apa lagi setelah pulang sekolah? Kayak bantu orang tua aja di rumah, Kak. Oh, kemudian kalau apa namanya, Stephen pasti punya hobi nih. Hobi Stephen apa? Kayak main bola gitu. Oh, main bola kaki. Ya. Oke. Kan Eli juga punya hobi soal bola juga, cuman hobinya nonton bola kaki. Main bola kaki. Iya. Stephen lagi lah yang bertanya. Agak kagok. Aku kebanyakan di belakang layar, jadi kalau Padahal Kak Nelly ini juga staf WVI ya, yang banyak bertemu dengan anak-anak ya di lapangan ya. Saya atau kebanyakan di office. Mungkin karena orang finance, jadi lebih banyak di belakang layar begitu. Oh, oke. Saya jarang bertemu anak-anak, kecuali ada event-event begitu, baru saya hadir gitu. Jadi biasanya yang menyediakan budget-budget untuk kegiatan di desa begitu ya, yang memastikan semua bisa berjalan ya, justru ya. Oke, ayo Stephen kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau kegiatan kakak sehari-hari apa, Kak? Kalau Senin sampai Jumat kerja di Wahana Visi Indonesia. Kakak nih karena 3 kabupaten di WVI itu disebut klaster begitu. Jadi 3 kabupaten di Flores. Flores itu ada di Nusa Tenggara Timur, salah satu pulau di Nusa Tenggara Timur. Nah, kakak itu kerjanya untuk Kabupaten Ende, Kabupaten Nagekeo, sama Kabupaten Ngada. Cuma kakak base-nya itu di Ngada. Jadi bisa setiap 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan begitu kakak bisa pergi ke Ende atau Nagekeo gitu. Silakan Stephen. Stephen-nya malu-malu juga nih. Ayo Stephen. Udah ini loh. Ikutan malu. Udah latihan. Stephen kalau malu-malu kakak ikutan malu. Yang penting kita Stephen mungkin bisa cerita kegiatan apa yang diikuti dari Wahana Visi. Kak, mau nanya nih, kalau tempat wisata yang bagus yang pernah dikunjungi di mana, Kak?
Tempat wisata. Tempat wisata, kakak ini orang yang tidak suka apa ya, tidak terlalu suka jalan-jalan begitu. Tapi kalau pas ada kegiatan kantor, ya tempat-tempat wisata saat kita retreat atau family gathering itu, rekomendasikan untuk Bajawa sendiri, Kabupaten Ngada itu ibu kotanya Bajawa, itu ada sumber air panas gitu, namanya SOA. Itu bagus juga, recommended lah gitu. Untuk yang belum ke NTT silakan gitu. Tapi kalau kakak sendiri nih aslinya bukan orang bukan orang NTT, cuma bukan orang Flores yang 3 kabupaten ini. Kakak juga merantau di Flores. Kakak nih aslinya orang Alor, kalau pernah dengar Kabupaten Alor. Kalau Alor itu lautnya cantik, gitu. Ada banyak tempat wisata. Kalau di Bajawa ya itu ada SOA, ada kampung adat namanya Bena, gitu. Silakan Stephen. Kalau Stephen sendiri tadi kan Kak Nel udah cerita sukanya laut berarti ya Kak ya? Laut, gunung dan lain-lain lebih pilih laut gitu. Kurang Iya. lebih. Iya, kurang lebih. Mungkin karena saya dari Alor ya, saya lebih banyak menyukai laut sih. Laut ya. Kalau Stephen gimana Stephen? Gunung sih. Gunung, nah ini biasanya Oh gunung, iya. Oke. Udah pernah naik gunung Stephen? Sudah? Wow. Oh, kalau gunung berarti Stephen mungkin bermimpi ya, satu saat bisa ke Labuan Bajo. Ada Bukit Padarnya yang bagus, pemandangannya cantik. Stephen cita-citanya mau jadi apa Stephen? Cita-citanya sih pengen tentara. Ya? Pengen jadi tentara. Kurang kedengeran Stephen? Kurang kedengaran. Pengen jadi tentara. Jadi tentara. Oh, tentara. Oh, iya. Kalau tidak salah, Stephen sudah berubah ya cita-citanya. Dari yang awal pengen jadi guru. Tapi semua cita-cita itu baik begitu ya, Stephen. Yang penting semangat kita untuk mencapai cita-cita. Intinya tidak usah putus asa, giat belajar. Saya sudah closing statement. Stephen tanya lagi dong. Boleh. Boleh sekalian aja Kak, dikasihkan ini. Stephen tanya lagi. Stephen. Soalnya kalau Stephen diam, kakak ikutan diam. Nah itu. Gak apa-apa Kak Nelly, silakan aja. Waktunya masih ada 2 menit kalau mau menyampaikan. Oh ya, yang ingin kakak sampaikan, rajin belajar, cita-cita yang pengen Stephen capai itu memang butuh perjuangan begitu, butuh perjuangan. Kemudian pengen juga bisa satu saat bisa ke Bengkayang ya, ternyata ada pulau lagi. Ya, ada salah satu tempat di Kalimantan begitu yang orang Alor bisa ke sana begitu. Kemudian ini bukan pertemuan terakhir begitu. Ini pertemuan pertama gitu. Kita mungkin tidak akan bertemu secara fisik, tapi kita bisa bertemu dengan kita saling mendoakan. Itu ya Stephen. Jadi anak yang baik, rajin, turut sama orang tua, guru, gitu. Dan berharap bahwa kita semua kalau sudah diberkati, kita juga harus bisa memberkati. Ya deh. Terima kasih. Iya, dari
Steven, terima kasih Kak Nelly. Ya, sebelum selesai saya ucapkan terima kasih buat Kak Nelly yang sudah mau menjadi sponsor saya dan mendukung kami semua. Sama-sama. Ya, saling mendoakan ya, semoga tetap sehat dua-duanya. Baiklah, Amin. kita kasih apresiasi untuk Kak Nelly dan juga Steven. Terima kasih banyak ya sharingnya. Kita foto dulu bersama. Siap-siap ya. Ya. Oke, saya hitung ya, sampai 3 ya. 1, 2, 3. Sip. Terima kasih Kak Nelly, terima kasih Steven. Iya. Dan sehat-sehat terus. Yes. Thank you. Selanjutnya kita akan tadi yang pertama Ibu Genoveva sudah hadir siang hari ini? Sudah. Selamat pagi menjelang siang Ibu. Iya, terima kasih Bu Genoveva sudah hadir. Ibu akan bertemu dengan anak sponsornya yaitu Andika. Andika 16 tahun ya, sudah disponsori oleh Bu Genoveva sejak bulan Mei 2017. Oh, ya. Andika, halo Andika. Sudah bisa terlihatkah? Ya, pakai baju putih Andika ya. Oke, sebentar ya. Ini dia Andika. Silakan. Ya. Halo Andika, apa kabar? Maaf saya terlambat. Andika udah kelas berapa? Sorry saya sering nggak terdengar, putus-putus. Kelas 2. Kelas 2 SMA ya? Ya. Oh, oke, kelas 2 SMA, good. Jadi berarti mau masuk kelas 3, berarti sudah luar biasa ya. Cita-citanya mau jadi apa, Andika? Halo? Cita-cita saya ingin menjadi pengusaha. Ya, Andika cita-citanya mau jadi apa? Pengusaha. Pengusaha. Wow. Jadi pengusaha itu harus pinter. Ya. Pinter itu harus ya. Jadi sebutnya kakak aja lah ya. Kakak punya anak juga seperti itu, sama Andika saya anggap sebagai anaknya saya ya. Jadi kalau mau jadi pengusaha harus satu, kerja keras. Nggak ada pengusaha yang berhasil tanpa kerja keras. Kalau yang lain bangunnya jam 7, kamu bangunnya jam 5 pagi. Kalau yang lain kerjanya 8 jam, kamu kerjanya lebih banyak lagi. Ya, Bu. Supaya kamu bisa dapatkan lebih kan? Ya. Iya. Dan itu dimulainya dari kapan? Sekarang. Ya, bukan nanti, bukan besok, sekarang. Jadi kalau teman-teman kamu senang-senangnya sekarang, kamu berusahanya sekarang supaya senang-senangnya nanti. Dan kamu tidak akan menyesal. Jadi saya namanya, saya perkenalkan diri dulu, saya namanya Ibu Geno. Saya punya anak 2, ya, yang satu udah kuliah, yang satu masih SMA. Saya senang dengan WFI dan saya senang dengan anak-anak yang ada di Wahana Visi ya. Anak-anaknya luar biasa, jadi juga dimonitoring dengan kakak-kakak yang hebat. Saya percaya Andika juga dimonitor dengan sangat bagus dan Andika juga punya kemampuan, pasti akan semakin baik dengan bimbingan dari kakak-kakak yang di sana ya. Andika anak pertama atau anak keberapa? Saya anak pertama, 2 bersaudara. Oh, ada adiknya 1 ya? Oh, oke. Berarti kalau sebagai kakak, sebagai anak pertama, berarti andalan dari orang tua ya, bawa nama orang tua. Jadi teladan. Jadi teladan itu berarti harus bisa jadi contoh. Adiknya nanti harus bisa bilang, oh aku kalau mau punya pacar nih harus kayak kakak saya hebat. Ya, harus jadi orang hebat ya Andika ya, harus jadi orang sukses. Iya, kakak percaya Andika anak yang luar biasa ya. Di depan sana ada banyak kesempatan asal Andika mau untuk
maju dari sekarang. Banyak kesempatannya ya. Untuk Ya, jadi Bu. pengusaha yang sukses banyak kesempatannya. Kamu bisa lihat tuh orang-orang hebat, kamu baca-baca itu tentang orang-orang yang hebat tuh ya. Siapa-siapa aja orang Indonesia yang hebat tuh, mulai dari presiden kita, mulai dari menteri-menteri kita tuh hebat, dibaca. Itu inspiring banget, itu memotivasi banget supaya kita tuh jangan malas. Pengusaha-pengusaha kita tuh siapa tuh? Kamu tahu pengusaha Indonesia siapa yang terkenal? Yang kamu tahu siapa? Kalau kamu mau jadi pengusaha, kamu harus ada idola pengusaha. Siapa pengusaha besar yang kamu tahu? Dilihat Kalau di kampung kamu siapa? Di daerah kamu siapa? Pengusaha yang besar menurut kamu? Siapa? Siapa namanya? Nama orangnya lupa. Waktu itu ada waktu itu. Tapi enggak. Nah, kakak punya tante, ibunya siapa ya? Kakak punya PR untuk Andika. Cari satu orang pengusaha besar dan kamu cari tahu profilnya, kamu baca bagaimana dia jadi besar. Siap, Bu. Ya. Dan kamu baca mengapa dia terpilih untuk jadi orang besar di Indonesia. Kamu tiru caranya dia. Ya? Ya. Oke Andika, sukses untuk kamu ya. Ada Andika mau cerita atau apa? Ibu, apa tuh? Makanannya apa? Kesukaannya. Makanan. Kesukaannya saya. Saya itu suka makan semuanya tuh saya suka. Jadi nggak milih-milih kalau makanan, tapi paling suka tuh ayam goreng, tuh paling suka. Kemarin baru dari Solo makan ayam goreng tuh yang terkenal di Solo, ayam goreng Jokowi. Kamu kalau ke Solo harus coba. Suka dengan ayam goreng. Kalau Andika sukanya apa? Itu sayur biasa, sayur di sawi gitu dicampur. Oh, sayur-sayuran. Oh, oke. Sayur ya. Kalau Bu Geno tuh sukanya sayur singkong. Sama tuh. Yang ya. Singkong itu bagus. Iya, sayur daun singkong dikasih santan dikit, dikasih ikan teri. Aduh. Iya. Andika hobinya apa? Hobi saya bermain sepak bola, Bu. Oh, main sepak bola. Sama mirip dengan suami saya berarti. Ya. Karena dia sering main sepak bola, dia awet muda. Jadinya cakep terus. Olahraga. Iya. Jadi sepak bola itu kan sportivitas ya. Seorang pengusaha juga harus sportif. Itu cocok. Kalau seorang pengusaha harus suka olahraga. Bagus kesehatan. Iya, betul. Ya, benar. Ya, ada lagi Andika. Andika, orang tua pekerjaannya apa? Kalau orang tua saya pekerjaannya, kalau bapak itu kantor camat. Kalau ibu tadi itu di kampung. Bertani. Ibu saya dusun, bapak saya kerja kantor camat. Nggak kedengeran Andika, apa namanya? Bapak kerja di kantor camat. Pak saya kerja di kantor camat. Kalau ibunya ibu saya ditunjuk. Wah, ibu saya dusun dengan bapak saya kerja kantor camat. Ibunya di dusun gimana? Ibunya kepala dusun di desa. Kepala dusun. Wow. Kepala dusun. Wow. Kepala dusun ya, sama camat ya. Oh, ibunya hebat ya. Wanita hebat. Ya. Berarti Andika punya terah yang bagus nih. Bapak sama mamanya jadi pemimpin. Jadi Andika juga harus nyontoh orang tua ya. Mamanya jadi kepala dusun, itu perempuan, nggak gampang. Kan bapak juga di kecamatan. Jadi Andika punya modal yang udah cukup bagus. Jadi Andika harus bisa tuh lebih dari yang lain gitu ya. Di satu desa harusnya Andika yang nomor 1.
Ya Bu. toh? Ya, Ya. Sukses ya Andika. ya Kalau Bu. adik kelas berapa Andika? Kalau adik saya kelas 6 SD tahun ini mau lulus SMP ya. gitu. Mau masuk Oke. SMP. Oh, oke. Andika sering ngajarin adik? Sering ajarin Oh, iya. biasa itu ajarkan dia PR biasa dan minta bantu Oh iya. bantu gitu. Bagus. Saling membantu. Karena bagus. Karena Ya, Bu. ketika kamu ngajarin adik, kamu tuh setingkat lebih pinter. Percaya Ya. deh. Kalau Ya. kamu bisa ngajarin temenmu satu kelas, kamu ngajarin nih matematika gitu kan. Nah, kamu ketika ngajarin itu setingkat lebih pinter. Coba tes. Daripada kamu denger aja, tapi kalau kamu praktek ngajarin temenmu, kamu pasti jadi lebih hebat. Ya, Ya, terima Andika. kasih. Ya. Ya, berarti kamu sekarang umur kelas 2 16. SMA, 1 tahun lagi 3 SMA, kuliah. Mau kuliah atau mau apa, Andika? Langsung kerja sih, Bu. Ini. Langsung kerja. Oh, mau langsung kerja ya? Ya. Oke. Iya, mau langsung kerja. Berarti nanti Bu Geno mau dengar nanti 5 tahun lagi nama Andika ada di koran, pengusaha dari Ya, Bu. Bengkayang gitu ya. Ya, Bu. Terima kasih dukungannya, Bu. Iya. Semangat ya Andika ya, meraih Ya. cita-cita ya. Amin. Nanti kita semua ikut mendoakan juga. Ya. Sip. Dari saya. Terima kasih. Ya, Bu Geno sudah banyak memberikan semangat Ya, dan Bu. ujangan tadi ya. Jadi harus rajin kalau mau jadi pengusaha. Ya. Karena kita yang harus mendorong diri kita sendiri ya Bu Geno ya. Oke, Andika juga terima kasih banyak sharingnya. Tetap bantu orang tua, tadi nolong adiknya juga gitu ya. Semoga tadi apa yang dicita-citakan tercapai. Sip. Kita foto dulu ya Andika sama Ibu Geno ya. Oke, sip. Saya hitung sampai 3 ya. 1. Oh, sebentar. Ada chat. 1, 2, 3. Sip. Terima kasih banyak Ibu Geno dan juga Andika sudah berbagi cerita luar biasa. Semoga menginspirasi juga semua yang hadir di hari ini ya. Thank you. Terima kasih. Oh, seru ya kita mendengarkan bermacam-macam obrolan yang menarik dari keseharian adik-adik kita dan juga para sponsor. Kita akan lanjut lagi. Yang terakhir, pertemuan terakhir antara sponsor dan anak sponsor, ada Ibu Jessica dan juga Padli. Apakah Ibu Jessica sudah hadir? Halo Padli. Halo Kak Jessica. Hai. Sorry, aku sambil kerja, jadi dari tadi sambil off kamera. Apakah pantesan tadi kelihatan sibuk. Iya, kedengeran nggak Mbak Jessica? Masih ke-mute nih Mbak Jessica-nya. Halo? Masih di-mute? Mbak Jessica? Iya, boleh coba lagi? Sorry. Iya, sudah. Halo Padli, apa kabar? Baik, Bu. Jangan bulak ketuaan, aku baru 34 tahun. Pakai Kak. Iya, Kak aja. Iya. Apa kabar? Kamu sekarang kelas berapa ya? Aku lupa. Kelas 3 SMA, Kak. Oke, 3 SMA. Oke, aku kenal Padli tuh dari umur berapa ya waktu itu ya? Waktu join Wahana Visi tuh kalau nggak salah kamu masih SD. 2017. 2017 berarti kamu kelas berapa tuh? 2017 berarti kelas umur 13. SMP kalau enggak. Dari SMP kelas 1 ya. Oh, dari SMP. Oh iya, aku yang sebelumnya tuh bukan Padli ya. Sebelumnya siapa gitu, terus ditransfer ke Padli. Oh, jadi sekarang udah kelas berapa tadi? 3 SMP? 3 SMA. Oh, 3 SMA, sorry. Oh, oke. Berarti sebentar lagi lulus ya? Ya. Ada rencana mau lanjutin lagi nggak?
Ada Kak, Ke mana? ke ke sistem informasi Oh, oke. di Di Universitas Bengkayang atau pindah ke mana? di Pontianak Kak. Oh, di Pontianak juga ya. Ya. Jadi tadi bareng siapa ya? Jerry. Jerry ya. Oh, oke. Wah, semoga ini ya, semoga bisa lanjut di sana ya. Berarti Amin. sekarang masih sama orang tua dong tinggalnya? Iya, sekarang masih sama orang tua. Oh, oke. Bapak Ibu sehat? Puji Tuhan sehat. Wah, syukurlah. Kegiatannya biasanya ngapain aja, Pak Adli? Kalau kegiatan aku di rumah sih bantu orang tua. Kalau kegiatan di luar tuh kayak ikut kegiatan forum anak, terus Oh, ya. main gitar, main musik, terus nari di sanggar. Ya. Tadi tariannya bagus banget loh. Ya, makasih Kak. Keren. Oh, jadi kamu aktif di Wahana Visi juga ya sekarang ya? Iya. Nah, seneng banget dengernya. Aku mau sharing sekalian lah pengalaman ya. Waktu dulu aku SMA, kuliah juga banyak ikut kegiatan kayak kampus gitu-gitu, dan itu sekarang kan aku kerja nih. Jadi kerasa banget gitu pengalaman-pengalaman berorganisasi itu sangat membantu banget di dunia kerja gitu. Jadi aku ya seneng lah Fadli bisa ikut aktif ini, aktif itu gitu, karena ngasah soft skill juga, terus bisa improve diri jadi semakin baik juga gitu. Banyak belajar lah harusnya gitu. Ya kan. Terus kamu mau nanya apa nih? Aku mau nanya kegiatan Ibu hari ini apa-apa aja sih? Kegiatan Kakak. Kalau aku itu kan aku udah nikah, aku udah punya 2 anak. Anak aku yang gede itu umur 10 tahun, cewek. Terus yang kedua itu cowok umur 7 tahun. Jadi kerjaan aku sehari-hari ya selain ngurus rumah, aku masih kerja juga. Jadi ya sehari-harinya paling kerja, terus pulang ke rumah ngurus keluarga. Paling di luar kerjaan aku pelayanan di gereja, aku singer, nyanyi. Terus apa lagi ya? Udah sih, itu aja sih. Ya, kehidupan setelah menikah dan punya anak ya begitulah ya. Itu sebelum Ibu kan udah menikah nih ya. Sebelum nikah kan Ibu kan pasti punya hobi di masa remaja. Hobi Ibu apa? Iya. Hobi aku itu sebenarnya dari dulu nggak berubah sih. Hobi aku itu nulis. Jadi aku banyak nulis. Aku punya blog pribadi. Aku nulis puisi, nulis renungan, nulis artikel. Apa aja sih yang bisa aku tulis. Terus aku juga melayani di bidang literasi di gereja untuk bikin renungan harian. Aku juga hobi nyanyi sih. Jadi aku pelayanan juga di gereja karena itu bidangnya aku senangin gitu. Terus apalagi ya? Udah sih. Cuman memang kalau dibilang masa remaja aku itu pada saat SMA kuliah sih. Kuliah kadang kalau dipikir-pikir bukan menyesali sih, cuman maksudnya kayak kalau aku bisa ngulang masa remaja aku gitu ya, kayaknya aku akan memakai waktu dengan baik lagi gitu. Karena aku tuh ngerasa masa remaja aku itu terlalu membuang banyak waktu gitu. Jadi aku terlalu asik lah sama dunia sendiri gitu ya, main, terus kayak ngabisin waktu gitulah, dan itu tuh kurang bermanfaat sebenarnya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, kalau sekarang nih aku flashback gitu ya, udah kerja, udah punya tanggung jawab sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, kayaknya udah habis semua waktu aku, sementara aku masih pengen belajar ini, belajar itu gitu kan. Jadi aku sekalian pesan juga nih sama Fadli kan, masih fase-fase remaja dan dewasa muda gitu. Pakai waktu sebaik-baiknya gitu. Jadi waktu remaja itu nggak akan keulang lagi kan.
Iya. Jadi itu tuh benar-benar waktu di mana kamu tuh harus ngembangin diri kamu, karena ada di satu masa kehidupan kamu tuh nanti kamu udah susah gitu untuk punya waktu, nggak seluang itu gitu untuk punya waktu untuk improve diri, untuk belajar ini, belajar itu gitu. Jadi ya inilah waktu yang tepat gitu, maksudnya untuk kamu belajar banyak hal, bisa improve, bisa explore diri kamu, apa yang kamu suka, kamu perdalamin, kamu fokus di situ gitu. Jadi pada saat nanti kayak misalnya udah umur 25, 26 itu tuh udah mulai banyak kesibukan juga kan gitu, udah punya musim kehidupannya sendiri. Jadi ya jangan sampai kayak kita menyesali gitu apa yang udah kita masa remaja yang kita punya tuh kayak coba ya dulu tuh harusnya aku tuh belajar ini, kayaknya kalau aku belajar ini tuh bakal jadi lebih gimana gitu. Aku tuh ada perasaan itu sebenarnya gitu. Jadi setiap kali aku ketemu anak muda gitu ya, ketemu anak remaja, itu selalu yang aku sounding buat mereka gitu. Jangan sampai kayak akulah gitu menyesali kayak dulu kayaknya terlalu banyak main, terlalu banyak ini, terlalu banyak itu gitu. Bukan nggak menikmati masa muda sih, enggak. Cuman maksudnya kalau kasus aku tuh jadi kayak terlalu bebas gitu, kayak ngerasa aku apa sih bebas, aku anak muda, aku pengen main, aku pengen kesana kesini sini, tapi tuh kayak nggak ada sesuatu yang aku dapet gitu, kayak gitu. Jadi paling itu share buat Padli sih. Terima kasih Kak. Aku juga aktif di ini sih di gereja sebagai pemain musik. Oh iya, Coba main ketemu gitar ya, bisa Padli main musik nanti Kak Jessica yang nyanyi ya. Cuman Bisa. kalau virtual nih nge-lag biasanya tapi ya kalau kita. Kalau pertemuan langsung pasti seru deh ya. Iya, aku tuh sebenarnya pengen ke sana sih, cuman ya itu sekarang udah di umur segini ya udah tambah nggak mungkin juga sih ke sana karena Tanggung udah jawabnya sudah banyak ya. gitu kan. Ya dulu harusnya sih dulu ya harus sempetin waktu ke sana biar ketemu Padli ya. Tapi saya bersyukur banget ada acara ini, aku jadi bisa ketemu, bisa ngobrol sama Padli gitu. Karena kan selama ini juga mau komunikasi kan nggak mungkin ya, maksudnya paling surat-suratan doang gitu. Makanya kalau ada kayak progress report yang aku terima dari Wahana Visi itu seneng banget gitu bisa lihat foto Padli, terus update-nya udah segede apa nih sekarang, udah ganteng gitu kan, udah banyak kegiatan juga di sana, seneng lah dengernya gitu. Sip, terima kasih Kak Jessica dari Padli. Ada lagi yang mau disampaikan? Terima kasih Kak. Tadi diingat ya yang disampaikan Kak Jessica. Ya pokoknya semangat terus lah buat Padli. Aku berdoa biar Padli tuh bisa mengembangkan diri dengan lebih baik lagi ke depannya, punya masa depan yang cemerlang, yang gemilang, bisa jadi kebanggaan orang tua juga, bisa menemukan apa yang menjadi passionnya Padli dan hidup sesuai apa yang Tuhan mau gitu. Semangat terus pokoknya. Terima kasih Kak. Amin. Yeay. Terima kasih banyak Kak Jessica. Ya, sama-sama. Tadi benar ya sudah diingatkan menggunakan masa remaja, menggunakan waktu dengan baik gitu ya untuk belajar hal-hal yang baru juga gitu ya supaya kita bisa memanfaatkan waktu kita juga untuk hal-hal yang positif ya. Thank you Kak Jessica, terima kasih juga Padli, mohon maaf karena waktu terbatas, jadi ngobrolnya udahan dulu, nggak apa-apa ya? Oke, kita foto bareng dulu Kak Jessica dengan Padli ya. Saya hitung sampai 3. Padli mau senyum apa diem aja nih? Oke ya, 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih banyak Kak Jessica dan Padli. Terima kasih juga sudah sharing pengalaman pribadinya luar biasa. Terima kasih sudah memberi semangat buat adik-adik di sini. Ya, thank you Padli. Nanti kita ketemu lagi sama Padli. Akan ada lagi sesinya Padli ya. Oke, kita lanjut dengan, ada video ya.
kita akan memutarkan sebuah film pendek. Nanti akan diceritakan lebih lanjut. Jadi film ini dibuat oleh anak-anak sendiri, anak-anak yang ada di Forum Anak. Bagaimana ini menjadi sarana mereka untuk tadi sharing ya materi-materi yang penting untuk remaja di usia mereka. Judul filmnya adalah Cerita Putus Sekolah. Kita saksikan bersama. Bunga, Bapak dengan Ibu mau pergi dulu. Nanti jangan lupa kunci pintu ya. Nanti pulang sekolah langsung pulang ya, nggak usah kemana-mana. Tunggu Bapak sama Ibu pulang ya. Kira-kira bekal kita hari ini apa ya? Ayo kita buka bareng-bareng aja. Ayo, 1, 2, 3. Ya, nasi goreng lagi. Kamu masih mendingan. Lah, punya aku cuman nasi sama telur ceplok doang. Punya kamu apa, Bunga? Nah, gini dong bekal yang lengkap, ada sayur sama telurnya. Kalau makan bekal ini pasti habis sekolah aku bakal lapar lagi sih. Gimana kalau pulang sekolah nanti kita nongkrong di kafe santuy, ngemil? Wah, ide bagus tuh. Boleh. Tapi kayaknya Bunga nggak bakal diizinin deh. Maaf ya, aku disuruh pulang cepat soalnya. Iya, nggak apa-apa kok Bunga, kami ngerti. Nanti pas lulus SMA kita puas-puasin nongkrong bareng. Oh iya Put, nanti pas pulang sekolah jadi kan kita nongkrong di kafe santuinya? Iya, jadi. Kamu Bunga ya? Iya bang, kenapa? Soalnya aku sering lihat kamu di depan rumah sendirian. Kamu nggak bosan sendirian? Iya sih, kadang-kadang. Kalau aku main ke rumah kamu boleh nggak? Boleh kalau abang ada waktu. Ya udah, ntar aku ke rumah ya. Aku ngajak kamu ke sini, sebenarnya aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Kok tiba-tiba serius bang? Abang sakit? Aku nggak apa-apa. Aku cuma mau bilang kalau aku sayang sama kamu. Aku juga. Tapi nggak cuma itu. Aku juga mau ngajak kamu nikah. Aku nggak bisa jawab sekarang. Kenapa? Ya, nggak bisa. Bang. Kamu duduk aja dulu. Aku mau benerin motor. Kalau mau minum, minum aja. Tinggal ambil di dapur. Bunga. Abang. Bunga, maaf ya. Aku belum bisa anterin kamu pulang. Soalnya motor aku belum bisa dibetulin.
Besok aja deh aku minjam motor tetangga buat anterin kamu pulang. Tapi Bang, nanti orang tua aku tahu. Ketahuan juga nggak apa-apa. Kan kita juga bakal nikah nanti. Wah, gimana sama hasilnya? 2 menit kalau kamu di dalam. Gimana sama garisnya? Nah, kalau misalnya kamu takut dia sia sendiri, ya kita lihat bareng. Aduh. Yang sabar ya, Bunga. Yang sabar. Aduh. Deh, tes back tuh. 2 garis lagi. Salah satu dari kalian hamil ya? Aku dengar-dengar sih yang pacarnya lebih tua tuh yang ini nih. Aku rasa ini punya kamu ya, Bunga. Jangan sembarangan nuduh dong kamu. Iya, jangan sembarangan nuduh kamu. Abang berangkat kerja dulu ya. Hati-hati ya Bang. Ya. Selamat siang Kak Bunga. Siang. Saya Wina, anggota Forum Anak Suka Ceria. Jadi kami sedang melakukan penelitian tentang isu anak putus sekolah. Nah, Kak Bunga mau ya jadi responden kami? Kita bisa ngobrol sesuai dengan pengalaman Kak Bunga. Nanti hasilnya akan kami laporkan ke pemerintah. Supaya pemerintah bisa bikin program untuk mencegah anak putus sekolah. Gimana Kak? Oh iya Kak. Silakan masuk, kita obrolin di dalam aja. Makasih. Makasih ya Kak Bunga sudah mau jadi responden kami. Nah, sebenarnya saya sudah pernah konsultasi tentang ini ke Pak UPT. Kata beliau, anak yang putus sekolah itu bisa dapat ijazah SMA dengan mengikuti program paket C. Jadi, menurut Kakak, saya bisa lanjutin sekolah? Iya, betul. Nanti saya antar Kak Bunga ya ketemu sama Pak UPT. Nanti Kak Bunga bisa daftar di sana. Mau kan? Mau Kak, mau. Iya, kita kasih apresiasi ya untuk film pendek tadi yang sutradaranya Padli ternyata ya. Wow, itu tadi mengangkat isu anak yang masih terjadi, banyak terjadi di daerah-daerah wilayah dampingan Wahanex Indonesia. That's why ada banyak sekali dibentuk kelompok-kelompok komunitas seperti Forum Anak begitu ya, untuk mereka juga menjadi pendidik sebaya bagi teman-temannya. Jadi mereka bisa menyampaikan isu tersebut, mengingatkan teman-temannya, mengajak teman-temannya untuk bersama-sama melakukan hal yang lebih baik begitu. Selanjutnya kita akan ngobrol dengan salah satu artis di film pendek tadi. Ada Kak Betty. Nah, biasanya kalau staf-staf WVI yang di lapangan dipanggil anak-anak sponsor Kakak WVI ya. Kak Betty ini adalah fasilitator pengembangan atau FP untuk Bengkayang. Apa kabar? Luar biasa. Jadi Kak Betty atau Kak Wina nih? Nama perannya Wina tadi ya? Suaranya masih di mute kayaknya mikrofonnya.
Di kita masih terlihat mute. Coba kita dari sini bisa mute nggak? Sebentar ya. Nah, coba lagi. Ya. Halo? Sip. Sudah oke. Kakak Betty, apa kabar? Luar biasa, Kak. Ya, terima kasih banyak. Kak Betty akan mewakili rekan-rekan staf yang ada di lapangan, begitu ya. Mau cerita dulu mungkin tentang film yang tadi, boleh? Boleh sih, Kak. Jadi, saya sapa dulu ya, Kak Sinta. Ada Ibu Fani, Kak Nelly, Ibu Geno, sama Ibu Mulyati, Kak Jessica, dan semua yang nggak bisa saya sebut satu-satu. Selamat siang. Saya Betty, staf FP ya di WVI Bengkayang. Jadi memang saya berkegiatan lebih banyak dengan anak-anak dan juga dengan forum anak gitu ya. Nah, tentang film pendek PKTIAS, kita punya 3 ya film pendek dan 1 yang kita tampilkan tadi itu. Jadi proses pembuatan film ini sangat berkesan bagi saya sendiri sebagai FP sponsorship ya. Memang sebelumnya kan saya paling berkutat dengan ini ya, produk kayak gitu. Jadi kalau ada surat menyurat dari sponsor, laporan itu Kak Betty ya? Produk. Atau anak gitu, oke. Kayak gitu-gitu ya, sama anak-anak arsi. Kemudian kalau misalnya ada di CP-nya juga saya ambil bagian ya, kalau misalnya ada sosialisasi dengan teman-teman PATBM, ataupun dengan LSM Tika yang kita dampingi sebagai mitra kita kayak gitu ya ke orang tua tentang perlindungan anak kayak gitu ya. Jadi kebiasaan kita produk, kemudian sosialisasi, kalau ada kasus dampingi kasus kayak gitu ya. Ketika ada proyek pembuatan film pendek ini jadi kayak hal yang baru banget gitu. Jadi kita sama forum anak kemarin kumpul gitu ya, tanya nih kita maunya gimana, karena mereka setelah melakukan penelitian ya muncullah isu-isu yang perkawinan anak lah, kemudian anak putus sekolah kayak gitu-gitu. Jadi mereka bilang, oke, kita bikin naskah ya dengan seperti itu ya, dengan Padli, kemudian Jerry, teman Andika, Jasmine gitu ya. Jadi kita bikin naskahnya sederhana banget waktu itu karena memang belum punya pengalaman tentang film. Lalu kita dibantu sama vendor untuk membuat skrip syutingnya. Setelah itu diajarin untuk bikin breakdown. Ternyata bikin film tuh cukup banyak ya tahapannya gitu ya, dan anak-anak senang sih. Nah pas proses di lapangan juga menyenangkan karena hal baru ya, kita jadi kru ternyata seperti ini ya kalau syuting kayak gitu. Jadi benar-benar keluar dari zona yang biasanya WVI banget gitu ya, ini kayak bukan WVI deh gitu tapi kayak hal baru gitu. Jadi sangat berkesan, anak-anak juga senang. Maka teman-teman forum anak juga aktif ya, kita syuting dari pagi sampai siang di lapangan gitu ya, untuk memastikan prosesnya. Jadi ceritanya sebenarnya ini diambil dari isu yang didapat dari penelitiannya anak-anak forum anak. Karena memang di Bengkayang putus sekolah karena menikah itu memang sampai sekarang masih ada gitu, dan mereka khawatir nih teman-temannya ada yang jadi ini ya, jadi korban putus sekolah kayak gitu karena kayak gitu. Jadi sosialisasinya udah yang kalau misalnya sosialisasi nampilkan slide PPT segala macam itu udah biasa ya, jadi pengen Jadi ide ini dari adik-adik kita juga ya? Iya, termasuk cerita putus sekolah tadi yang nulis naskah pertamanya Padli ya, kayak gini. Oh wow, Padli ini multi talenta ya? Iya. Oke. Dan kemudian ketika filmnya jadi, di-share ke mana? Ke sekolah kah atau di pertemuan-pertemuan teman-teman? Kita baru ke 3 sekolah ya, rencananya sih akan ke dusun gitu ya. Kemarin ada teman-teman dari Forum Anak Riam Palayu, itu mengusulkan kita mau bikin sosialisasi film itu di tingkat dusun bukan di sekolah gitu. Nah kita baru di 3 sekolah, 2 di SMP, 1 di SMA kemarin barusan gitu ya. Dan memang responnya peserta gitu ya, kayak yang antusias karena melihat film ini
ada pembelajarannya, terus mereka kayak happy karena ngelihat yang main peran itu temannya sendiri, Teman ngelihat sendiri. jadi happy gitu, ya ampun kalian bisa ya bikin film kayak gitu-gitu. Terus bahkan respon dari salah satu kepala sekolah ya yang kami kunjungi, dia bilang film kayak gini nih cocok nih buat sosialisasi ke anak-anak sekarang yang memang mereka akrab dengan digital. Tapi mereka tuh cenderungnya cepet bosan gitu ya. Jadi kalau dikasih film panjang mungkin mereka akan cepet-cepetan. Nggak mau lihat ya. Kalau film pendek mereka menyaksikannya, oh seru ternyata kayak jadi cocok mereka bilang. Terus dikasih saran kalau bisa film ini tidak hanya nyasar ke anak-anak tapi ke orang tua. Karena memang perlindungan anak kan tanggung jawabnya semua elemen di sekitar anak ya, termasuk guru, masyarakat, kayak gitu. Itu kemarin masukannya dari kepala sekolah. Jadi senang sih Kak. Wow, jadi itu salah satu buahnya ya Iya. dari teman-teman Forum Anak, luar biasa sekali apa yang mereka lihat, kemudian dituangkan juga. Saya lihat tadi poin-poinnya jelas sekali gitu ya, yang di-highlight jelas sekali, dan memang betul. Jadi anak-anak kalau ngelihat temannya tidak merasa seperti digurui ya dalam tanda kutip, karena ya dia mau ngobrol dengan sesama anak yang mungkin sebaya begitu ya. Iya benar. Luar biasa. Terima kasih banyak untuk Mbak Betty, Kak Betty dan juga adik-adik sekalian. Nah, terus selain film tadi, Kak Betty kan sudah cukup lama bergabung. Berapa tahun? Saya dari 2013 insya Allah ya. 12. Dari Singkawang. Iya, dari Singkawang ya. Iya, jadi sebelumnya kan ada program Singkawang, kemudian Bengkayang ini adalah pemekaran Singkawang, kemudian jadi area program Bengkayang ya, yang didukung oleh WFI. Pengalaman apa nih selain bikin film kemarin? Pengalaman apa yang paling nggak terlupakan buat Kak Betty? Kalau bikin film kemarin dengan anak-anak, terus yang cukup berkesan itu selain bikin film itu karena memang FP juga dikapasitasi banyak hal ya, terutama tentang perlindungan anaknya, karena kan kita dengan anak-anak kan. Nah, jadi saya juga dampingi yang di perlindungan anak di child protection-nya, kami juga dikasih kapasitas tentang konseling gitu. Itu berkesan karena memang membantu saya sendiri secara pribadi gitu ya untuk mengenali diri saya dulu, masa lalu saya ternyata saya bermasalah gitu ya. Nah, dan itu berdampak ketika saya mendampingi anak tuh kayak nggak maksimal gitu. Nah, ketika pelatihan konseling memang kita disembuhkan dulu, baru kita bisa mendampingi anak ketika terjadi kasus-kasus yang anak sulit untuk mengungkapkan masalahnya segala macam kayak gitu. Jadi itu cukup berkesan buat saya. Sebenarnya berkesan banyak sih Kak. Bisa pergi teman-teman gitu, dampingi anak KAI di Medan, kemudian pernah ke Surabaya kayak gitu-gitu ya. Itu berkesan banget sih, banyak ilmu yang saya dapat. Cuma yang paling saya sampai sekarang bermanfaat banget yang saya rasakan ya itu tadi. Luar biasa. Jadi mungkin buat Bapak Ibu saudara sponsor sekalian, mungkin ada yang oke saya kasih donasi per bulan gitu ya, mungkin hanya untuk anak sponsor saya gitu ya, atau program-program. Nah, ini tadi yang salah satu yang diceritakan oleh Kak Betty adalah bagaimana program ini tidak hanya menyentuh anak-anak tapi juga keluarga mereka, masyarakat di sekitarnya, seperti Kak Betty yang kemudian terlibat sebagai FP juga mendapatkan banyak pembekalan gitu ya. Jadi yang mengalami transformasi nggak cuma anak-anak, tapi yang bekerja bersama WFI gitu ya, bagaimana kita memang melibatkan masyarakat sekitar yang pada akhirnya nanti seperti sekarang ketika WFI sudah akan berakhir di Bengkayang bisa dilanjutkan ya Kak Betty ya. Kan sudah ada teman-temannya yang sudah diperlengkapi tadi untuk melanjutkan hal-hal baik, praktek-praktek baik ke depan ya. Desa juga yang didampingi sekarang nih Kak, udah ada perdes perlindungan anak gitu ya. Sudah ada perdesnya. Udah ada PTBM perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat yang memang aktivis-aktivisnya tuh masyarakat di situ, perangkat desa di situ. Jadi kalaupun nanti harapannya ya WFI udah nggak mendampingi, masih ada masyarakat di situ yang memang sudah dikapasitasi. Yes, menjaga anak, melindungi, menjadi tempat yang aman ya desanya ya. Benar. Wow, mantap, luar biasa. Ada lagi Kak Betty yang mau disampaikan? Yang mau saya sampaikan. Ini sih selain dari itu kita juga ada yang program pengasuhan dengan cinta ya. Pengasuhan dengan cinta, iya. Itu menyasar ke kelompok terkecil di masyarakat di Dasawisma gitu ya. Jadi harapannya memang di semua penjuru kita kejar ya, baik dari
PKK-nya, kemudian lewat gerejanya, lewat sekarang lagi pendekatan mau lewat yang konteks Muslim ya. Cuma direncanakan di Maret sih, mudah-mudahan nggak ada halangan ya, supaya bisa menjangkau yang anggota-anggota BKMT yang memang anak yang kita dampingi juga ada di wilayah mereka. Oke, jadi ketika orang tua maupun pengasuh memberikan pengasuhan dengan cinta, diharapkan anak tumbuh berkembang dalam lingkungan tadi ya, yang penuh kasih, peduli, begitu ya, sehingga anak-anak juga bisa tumbuh dengan baik juga. Benar. Luar biasa. Jadi nanti tetap berjuang ya, Kak Betty ya, untuk anak-anak ya. Tetap semangat. Harus. Oke, terima kasih banyak sudah sharing dengan kita. Terima kasih banyak kerja kerasnya selama ini. Terima kasih juga. Terus, yes. Buat Kak Betty semuanya yang sudah mendukung kami dan WVI Bengkayang lah khususnya. Ya. Terima kasih sponsor yang sudah mendukung. Terima kasih juga rekan-rekan FP dan kader-kader juga yang luar biasa ya bekerja di lapangan. Kadang-kadang cukup sulit areanya ya, tidak seperti di Jakarta mungkin kemana banyak kendaraan dan lain sebagainya. Untuk menjangkau anak-anak di desa-desa, kadang-kadang FP perlu waktu lebih dari 1 jam mungkin, belum tantangan cuaca, geografis yang lainnya, tapi semangatnya luar biasa. Kita kasih apresiasi, thank you Kak Betty, terima kasih ya sudah sharing ya. Oke. Ini di luar schedule, tapi saya lihat tadi ada Bang Winner. Saya dengar Bang Winner ini paling lama di Singkawang dan Bengkayang. Boleh sharing sebentar, Bang Timotius Winner? Ini dia. Lagi di Surabaya ya, Bang? Lagi ada pelatihan sepertinya. Kita tunggu dulu. Udah balik. Oh, sudah balik. Oh iya, tadi kemarin, udah balik ya, demi mengikuti acara hari ini ya. Bang Winner gimana nih? Banyak bukan tiap kali. Pada waktu saya ke sana itu jarang sekali melihat Bang Winner di kantor karena beliau yang paling sering muter ke lapangan dengan medan yang luar biasa. Boleh diceritakan Bang Winner, tantangan terbesar apa melakukan pendampingan? Videonya? Ya. Ya, halo. Ya, sip, mantap. Oke. Gimana Bang, tantangannya apa nih? Yang paling besar di lapangan? Ya, kalau terkait tantangan sebenarnya memang berbicara tentang kemitraan sih Kak. Karena memang bagaimanapun kan kita menyadari ya bahwa Wahana Visi tidak akan bisa bekerja sendiri gitu. Pasti kita memerlukan mitra-mitra yang ada di sekitar kita. Nah, secara khusus memang dalam hal ini karena di Bengkayang kita programnya adalah perlindungan anak, berarti memang lembaga-lembaga atau unsur-unsur masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan anak. Ya, nah sejauh ini memang kita bekerja sama dengan desa gitu ya, bekerja sama dengan pihak kecamatan, bahkan sampai di level kabupaten gitu. Di beberapa tahun terakhir kita juga bahkan bekerja sama dengan gereja-gereja yang ada di sekitar kita dalam upaya memang menciptakan lingkungan yang baik gitu ya dalam tumbuh kembang anak gitu. Nah, tantangannya adalah menyamakan visi dan misi kita gitu. Karena memang kita menyadari juga secara khusus kalau misalnya di program desa gitu ya. Di desa sendiri kan mereka sudah punya rencana kerja program yang sudah tersusun dengan baik gitu ya, menyesuaikan dengan program pemerintah yang ada. Nah, hanya kadang-kadang memang yang menjadi kendala adalah ketika prioritas di desa itu tidak sesuai ya, atau tidak sama dengan yang menjadi prioritas kita di tahun kerja itu gitu. Nah, sehingga itu yang memang mau tidak mau bersama dengan pemerintah desa kita juga ya melihat kembali gitu ya program apa yang bisa kita sinergikan. Ya beruntung memang kalau untuk di Bengkayang karena memang secara pendampingan beberapa desa ya ada 5 desa di AP Bengkayang ini dulu didampingi oleh kantor Singkawang gitu, sehingga memang dari 5 desa ini paling tidak sebenarnya sudah menjadi contoh ya untuk
desa-desa baru yang sekarang kita sudah punya 9 desa total di AP Bengkayangnya, untuk bagaimana sebenarnya ya paling tidak memulai gitu ya, apa yang mereka harus lakukan gitu. Tapi memang lagi-lagi selalu kepada bagaimana mensinergikan program ya. Kita bersyukur juga untuk di pemerintah kabupaten, jadi tahun-tahun ini sudah mulai baik sih kerjasamanya, apalagi ditambah dengan kemarin kita baru juga melakukan MOU dengan pemerintah Kabupaten Bengkayang ya. Berharap tantangan-tantangan selama ini yang ada di level desa maupun di level kabupaten terkait bagaimana kita mensinergikan program itu ya ke depannya bisa diatasi gitu. Ya. Gitu kan. Jadi harus selalu ya dengan mitra setempat itu harus membangun kesamaan visi tadi ya. Iya. Sip. Kalau ditanya yang paling menarik apa sih Bang dari menjadi staf lapangan yang walaupun memang berat ya? Ya. Ya, kalau yang semua orang itu. Ya, kalau yang paling menarik Kak, memang saat ini kami merasakan sebenarnya ya kalau untuk saya sendiri memang sudah bergabung juga dengan AP Singkawang sejak tahun 2010. Gitu ya. Dampak program sebenarnya kalau kita mau jujur gitu ya, apa yang dilakukan oleh Wahana Visi itu memang sangat besar. Beberapa waktu yang lalu sebenarnya saya pergi ke daerah yang wilayahnya Singkawang gitu ya, dulu di wilayah Singkawang ke Samalantan, dan mereka masih mengenang gitu ya apa yang dulu pernah dilakukan oleh AP Singkawang. Nah kalau di Bengkayang sendiri ya banyak juga program yang kita sudah lakukan bersama-sama dengan anak, bersama-sama dengan masyarakat, dan mereka juga bisa bercerita gitu ya bahwa apa yang sudah dilakukan itu adalah karena memang Wahana Visi membantu mereka gitu ya untuk melihat sebenarnya mereka punya potensi gitu, mereka punya kemampuan sebenarnya untuk bisa bangkit sendiri gitu ya. Hanya saja mungkin memang selama ini hal itu tidak mereka lihat sebagai kekuatan mereka gitu. Nah bagi saya ketika saya bisa menolong mereka untuk bisa meningkatkan kapasitas mereka, memampukan mereka, menemukan potensi tadi ya. Betul. Itu kan apa ya? Ya bagi mereka sih mungkin berterima kasih kepada kita gitu ya, kepada saya, tapi bagi saya sebenarnya ya saya tidak terlalu banyak melakukan apapun gitu, hanya ya sesuai dengan apa yang memang menjadi mimpi kita bersama, masyarakatnya diberdayakan gitu, dan itu pasti turut campur tangan ya sponsor juga ya yang sudah membantu kami di Bengkayang memang dengan segala sumber daya yang diberikan kepada kami di Bengkayang ya kita coba maksimalkan memang untuk ke program-program pendampingan baik melalui program-program pemberdayaan, pelatihan gitu ya, workshop dan lain sebagainya, bahkan advokasi yang kita coba dorong masyarakat juga melakukan advokasi, termasuk ada beberapa memang program-program khusus yang GIP katalog ya atau GC biasa kita kenal dengan pembangunan fisik yang juga sponsor dukung gitu. Jadi bagi saya sendiri yang menjadi orang yang membantu menyalurkan bantuan itu kepada masyarakat ya hal yang luar biasa sih Kak, karena kalau saya sendiri pasti tidak akan bisa gitu untuk menolong mereka seperti itu gitu. Ya, luar biasa. Terima kasih banyak Bang Winner sudah sharing dan untuk kerja kerasnya selama ini. Kita sangat terima kasih. Tetap semangat ya. Oke Kak, siap. Thank you for sharing. Thank you. Ya, tadi Bang Winner sudah banyak bicara tentang program kita di lapangan juga, bagaimana bersama dengan masyarakat menemukan potensi ya, mengkapasitasi mereka juga untuk menyelesaikan persoalan di wilayah mereka sendiri. Terima kasih Bang Winner. Kita akan lanjut dengan Bang Daniel Tamba sebagai area program manager yang juga akan men-sharingkan highlight ya dari yang sudah dilakukan selama ini di Bengkayang. Yang menarik hari ini talk show-nya bukan dengan MC ya Bang? Dengan MC sih, tapi bukan saya. Kita akan panggilkan, nah ini dia sutradara film pendek kita, Padli. Halo Pak. Biasa Padli kamu, silakan ya. Diambil alih untuk ngobrol-ngobrol dengan Bang Daniel ya. Oke, siap. Yuk. Oke, halo semuanya. Halo Padli. Oke, selamat siang, berjumpa lagi dengan saya Padli. Di sini saya sudah ditemani oleh Pak Daniel. Halo Pak Daniel. Halo Pak. Sehat. Apa kabar hari ini? Wah, luar biasa. Senang bisa ketemu sama teman-teman dan juga sponsor nih. Iya. Nah, hari ini kita akan membahas seputar tentang WVI di Bengkayang. Yap, langsung saja kita berbincang dengan Pak Daniel.
kapan nih WFI mulai pelayanan di Bengkayang, Pak? Kalau di Bengkayang sebenarnya kita startnya tahun 2016 ya, lewat dulu sebelumnya kita bekerja di Singkawang, dan memang wilayah Singkawang itu ada beberapa yang masuk ke dalam wilayahnya Bengkayang. Jadi ketika Singkawang tutup 2015 kalau saya nggak salah, itu 2016 kita lanjutkan di Bengkayang. Nah, 2016 start terus sampai dengan sekarang. Iya, berarti ada perpindahan ya. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa saja program yang sudah ada di WFI, Pak? Kalau di Bengkayang, kita memang dari tahun 2016 ya, kita memilih untuk fokus di perlindungan anak, karena memang hasil kajian kita di awal sebelum masuk ke Bengkayang itu memang isu tentang perlindungan anak itu cukup besar. Nah, kalau terkait dengan program yang diintervensi, itu kita baginya ke dalam 4 layer. Layer pertama itu kalau ke anak, ya sehubungan dengan perlindungan anak, kita mendorong anak-anak itu untuk bisa bergabung atau berpartisipasi di kegiatan-kegiatan forum anak. Nah, di kegiatan forum anak ini seperti yang Fadli ikutin ya, di situ ada life skill kita berikan, kemudian juga kita berikan juga soal bagaimana melakukan penelitian yang dipimpin oleh anak, bagaimana melakukan advokasi, bagaimana juga anak-anak itu belajar berorganisasi dan juga punya public speaking yang baik. Sehingga ketika nanti berbicara kepada orang dewasa atau kepada pemerintah atau kepada rekan-rekan sesama anak, teman-teman yang tergabung dalam forum anak ini punya kepercayaan diri yang sedikit lebih baik ya dibandingkan dengan anak-anak yang lainnya. Itu kalau yang ke anak. Kalau yang ke keluarga atau orang tua, kita mulai sekitar 4 tahun belakangan ini fokus di bagaimana pola asuh orang tua itu menjadi pola asuh yang lebih positif lewat kelas-kelas PDC. Tadi Kak Betty sempat cerita ya soal kelas PDC. Nah, di kelas PDC ini memang kita mendiseminasikan informasi ya, atau mungkin pengetahuan ya, soal pola asuh yang positif, sehingga orang tua tidak lagi menggunakan cara-cara atau tindakan disiplin yang keras kepada anak-anak ketika dia melakukan pola asuhnya. Ya, sambil juga ada edukasi soal perlindungan anak juga kepada orang tua. Kalau ke desa, tadi Kak Betty juga sempat share itu, kita lakukan advokasi ke pemerintah desanya supaya pemerintah desa punya pemahaman terkait dengan peran mereka dalam upaya perlindungan anak. Nah, dari proses intervensi itu ada peraturan desa yang saat ini sudah dibuat ya, peraturan desa tentang perlindungan anak. Nah, dari 9 desa dampingan kita, Pak, itu saat ini ada 4 desa. Ya, 4 desa yang sudah punya perdes perlindungan anak ya di tingkat desa. Nah, kita berharap agar 9 desa atau ya semua desa dampingan WFI itu punya perdes PA-nya. Dan di desa juga, tadi Kak Betty juga sharing ya, soal adanya perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Nah, ini sebenarnya kelompok swadaya masyarakat di mana orang-orang yang tergabung di dalam PATBM ini dikapasitasi agar mampu untuk melaporkan dan merujuk. Kalau misalnya di tingkat desa itu mereka melihat atau menerima laporan terkait dengan kasus-kasus yang berhubungan dengan perlindungan anak. Nah, mereka itu kita hubungkan juga dengan layanan yang ada di kabupaten, namanya UPT Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah, itu dia kalau di tingkat desa. Kalau di kabupaten, kita lebih banyak bermain dari sisi advokasi ya, supaya pemerintah di tingkat kabupaten juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lebih pro kepada pemenuhan hak anak, dan juga kita melakukan penguatan layanan perlindungan anak. Begitu, Fat, kira-kira garis besarnya yang dilakukan oleh WFI di Bengkayang, Pak. Oke, berarti misalnya programnya ini kayak lebih ke perlindungan anak, terus untuk keluarga, desa, serta kabupaten ya, Pak? Iya, di samping itu ada juga sih
kalau yang di luar dari perlindungan anak ya, tapi memang dalam kerangka bagaimana program WVI itu berkontribusi juga dalam pemenuhan hak anak ya. Iya. Kita ada program STBM juga. Jadi ada program STBM, jadi lebih fokusnya ke mengajak masyarakat di tingkat desa ya, agar punya pemahaman tentang pentingnya untuk punya jamban ya, jamban di rumah gitu ya, karena kita tahu untuk angka sanitasi di Bengkayang juga kita masih cukup rendah, dan ini juga jadi fokusnya pemerintah. Nah, selain itu juga di beberapa wilayah dampingan WVI itu masih belum ada yang bisa mengakses listrik loh. Fadli tahu nggak? Masih Iya. banyak loh, ya. Kayak Banyak. misalnya contoh lah kalau yang di Kecamatan Sungai Betung ya, ada Desa Sukabangun. Nah, itu ada 2 RT yang belum bisa menikmati listrik loh. Nah, dari situ kita juga ada tadi yang Pak Win sampaikan ya, kita ada program gift katalog ya. Gift katalog ini juga pendanaannya bersumber dari para sponsor dan donasi, biasanya perusahaan atau dia kumpulan sponsor ya yang mau donasikan, dan kita pakai itu untuk misalnya untuk pengadaan listrik tenaga surya. Nah, terima kasih juga kalau sampai sejauh ini sudah ada, kalau saya nggak salah ada 4 lokasi ya, sudah ada 4 lokasi yang sudah bisa menikmati listrik tenaga surya berkat dari sumbangan para sponsor ya. Itu Fat, program lainnya di luar perlindungan anak tuh. Iya, banyak sekali ya Pak. Nah, puji Tuhan. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu program yang paling berkesan di Bengkayang apa Pak? Nah, kalau program yang paling berkesan sih kalau saya pribadi itu lebih ke forum anak ya, itu program yang sangat berkesan sekali. Kenapa? Ketika melihat perkembangan kalian tuh di forum anak itu kayak ada semacam apa ya, bagi saya pribadi itu kayak ternyata apa yang kami usahakan itu nggak sia-sia gitu ya, ada buahnya yang sekarang bisa dilihat ya, bagaimana yang dulu kalian malu-malu tuh ya ketika ngomong sama orang dewasa, ngomong sama pemerintah desa itu kayaknya malu-malu gitu ya, tapi ketika ikut forum anak kemudian melakukan penelitian yang kalian sendiri rancang seperti apa dan isunya kalian sendiri tentukan ya, dan kalian berani untuk sampaikan itu ke pemerintah desa ya, itu sangat berkesan sekali kalau bagi Bapak ini ya secara pribadi ya. Dan ternyata juga pemerintah desa kalau kita lihat dari apa yang sudah kalian lakukan ya, hasil CLR kalian bagikan ke pemerintah desa, pemerintah kabupaten, mereka juga dalam tanda kutip ya, kalau Bapak sering ngobrol ya sama mereka ya, itu mereka terkesima loh ya, karena ini anak-anak ngomongnya atau usulannya itu nggak hanya sekedar ngomong gitu ya, tapi ada data yang mereka siapkan gitu ya, sehingga usulan-usulan yang disampaikan ke mereka itu memang usulan-usulan yang real, yang memang itu memang kenyataannya di tingkat desa mereka, sehingga hampir banyak ya usulan-usulan dari forum anak itu yang pada akhirnya desa mau terlibat di dalamnya dalam rangka untuk mewujudkan ya usulan-usulan kalian ya. Nah, kita tahu sendiri desa sekarang kan sebenarnya mengelola dananya cukup besar ya, ada otonomi desa, dan ya kalau diperhatikan semakin tahun ya, semakin ke sini itu alokasi yang mereka alokasikan lewat dari dana desa itu semakin tahun dia semakin meningkat ya untuk pemenuhan hak anak ya. Nah, itu salah satu kontribusinya adalah dari suara forum anak, dan itu yang paling berkesan, Pak. Iya. Saya sebagai forum anak pun berterima kasih kepada WPI dan pemerintah setempat, karena dari awal kami ini tidak bisa, sampai sekarang kami sudah dewasa mendapatkan pembekalan materi-materi yang telah diberikan, terus apa saja yang perlu dipersiapkan itu kami sangat terima kasih Pak. Ya. Terus pertanyaan selanjutnya, tantangan yang dihadapi WVI dalam mendampingi anak dan masyarakat di Bengkayang apa saja Pak? Nah, ini tantangan yang sampai saat ini juga masih struggle ya, masih kita berupaya nih. Angka perkawinan usia anak itu masih cukup
tinggi ya, bisa dibilang seperti itu ya. Dan itu tantangannya bagaimana kalau Bapak perhatikan ya, setiap anak yang ikut forum anak itu jarang sekali dia macam-macam deh. Kalau sepengamatan Bapak ya, bahkan tingkat kalian yang ikut dalam forum anak itu tingkat selesai sekolahnya juga tinggi ya. Tingkat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi juga hampir bisa dikatakan 70-80% lah dari anak-anak yang ikut forum anak itu ya dia lanjut untuk kayak Jerry ya kuliah, dan masih banyak lagi dulu senior kalian di forum anak juga sampai ada yang kuliah di Bali lah, ada yang kuliah di Solo, ada yang kuliah di Malang gitu ya, dan ya pada akhirnya ada manfaat ya ketika mereka ikut forum anak. Nah, tantangannya itu sih bagaimana membuat teman-teman kalian ini yang belum ikut forum anak untuk bisa gabung kegiatan forum anak. Karena di kegiatan forum anak ya banyak kegiatan yang positif yang kalian bisa dapatkan, dan itu membuat banyak pintu terbuka. Ya, banyak pintu terbuka. Pintu itu dalam makna peluang ya, peluang untuk terbuka untuk kalian bisa mengembangkan kapasitas atau mungkin talenta yang kalian punya ya lewat forum anak. Nah, ini juga di kesempatan ini Bapak juga mau deliver ini nih mau sampaikan juga nih ke Fadli ya, supaya Fadli juga dorong tuh kawan-kawan yang belum ikut forum anak untuk sama-sama yuk kita ikut forum anak gitu ya. Itu Pak tantangannya Pak. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana feedback dari masyarakat terkait WVI? Feedback masyarakat beragam Pak, tapi mayoritas masyarakat itu seneng ya, karena pertama pemerintah sendiri jangkauannya kan tidak, istilahnya jangkauan programnya kan tidak bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat ya. Bapak ambil contoh misalnya soal akses listrik ya, misalnya begitu ya. Itu kan tidak semua bisa dijangkau ya dengan program pemerintah. Nah, keberadaan WVI sebenarnya bukan menggantikan pemerintah, tapi lebih kepada mendukung apa yang menjadi program kerjanya pemerintah. Itu kenapa dalam RPJMD ya, dalam penyusunan RPJMD juga WVI biasanya dilibatkan tuh sama teman-teman di Bapeda. Kemudian juga ketika kita menyusun program, kita juga acuannya salah satunya rencana kerjanya si pemerintah ya. Sehingga kita tahu kita mau berbuat apa dan berkontribusi apa gitu ya. Dan sejauh ini respon masyarakat cukup baik dan senang ya, karena WVI juga bersama dengan pemerintah, jadi tidak mengganti peran pemerintah, tapi selalu bersama-sama dengan pemerintah untuk mendampingi masyarakat ya, bukan untuk memenuhi semua keperluan ya, tapi lebih lagi tadi yang Pak Winer sampaikan ya, ternyata masalah memang ada di masyarakat, tapi juga jawabannya juga ada di masyarakat. Tinggal bagaimana masyarakat menemukan potensinya saja dan mau sama-sama bergerak bersama pemerintah desanya, pemerintah kabupatennya, sama dengan WVI. Nah, sejauh pengalaman Bapak sejauh ini pasti berhasil. Itu sih. Iya Pak. Oke, pertanyaan terakhir Pak, apa yang menjadi harapan WVI untuk anak-anak di Bengkayang? Harapan WVI untuk anak-anak di Bengkayang, pertama harapannya kalian bisa menggantikan atau memimpin kabupaten ini kelak ya. Entah itu di level kabupaten, kecamatan, dan desa. Ya, bukan orang-orang di luar dari Bengkayang yang mengisi, tapi justru kalian-kalian ini. Itu harapan pertamanya. Harapan kedua, kalian bisa mencapai potensi kalian secara maksimal. Ya, secara maksimal. Itu kenapa setiap program yang dilakukan oleh WVI selalu melibatkan suara dari anak. Ya, supaya anak-anak juga bisa berkontribusi di dalam program yang nantinya juga berkontribusi juga kepada masa depan mereka. Yaitu kenapa setiap kali WVI atau AP ya
dia merancang program kerja tahunannya, itu pasti ada forum anak di dalamnya. Kita minta pendapatnya, bagaimana program kerja yang tahun kemarin itu bagaimana apa masukannya, terus untuk yang tahun ini kira-kira kita mau buat apa nih untuk forum anak. Itu pasti ada, selalu terbuka ruang ya untuk anak-anak lewat forum anak bisa bersuara di dalam. Itu sih, Pat, harapannya. Oke, terima kasih untuk Pak Daniel atas waktunya telah menyempatkan diri untuk acara talk show mengenai bagaimana WVI di Bengkayang. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Daniel. Ya, terima kasih Pak Adli, terima kasih Bapak Ibu sponsor. Terima kasih sekali lagi Bang Daniel dan juga Pak Adli. Kita semakin terbuka dengan begitu banyak informasi yang disampaikan ya. Terima kasih untuk setiap program yang dijalankan yang boleh mengubah kehidupan anak-anak dan masyarakat. Thank you Bang Daniel. Thank you Pak Adli sudah membantu talk show-nya. Luar biasa. Jadi next MC ya kalau kita ada acara lagi ya. Ya. Oke, ya begitu dengan selesainya acara talk show tadi, rangkaian kita untuk siang hari ini sudah selesai juga. Tapi sebelum menutup, kami akan meminta bantuan dari Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengisi feedback polls ya, yang boleh tolong diisi. Ada 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama, secara keseluruhan bagaimana pendapat Anda tentang kegiatan virtual sponsor visit Bengkayang hari ini? Kemudian pertanyaan yang kedua, ada bagian mana yang menurut Bapak Ibu Saudara paling menarik gitu ya? Apakah ada video atau testimoni tadi? Kemudian ya, sudah terlihat kan? Udah ya? Ya, jadi bisa langsung diisi aja ya. Yang ketiga, jika WVI ingin mengadakan kegiatan serupa, untuk preferensi waktunya yang mana nih? Apakah weekdays atau weekend seperti ini oke? Karena mungkin juga sudah back to normal ya, sudah banyak kegiatan, jadi mungkin ada yang prefer on-site begitu. Kalaupun kemudian akan ada kegiatan offline, apakah berminat untuk hadir? Nanti kami akan informasikan jika ada kegiatan serupa. Boleh minta tolong diisi, kami berikan waktu mungkin sekitar 2-3 menit. Silahkan Bapak Ibu sponsor boleh memberikan feedback pada kami untuk perbaikan ke depan. Sekali lagi, senang sekali ya, semoga sukacita ini bisa dirasakan oleh Bapak Ibu Saudara mendengar begitu banyak kisah baik yang kita dengarkan dari adik-adik maupun rekan-rekan staf yang ada di lapangan. Mereka pembuat perubahan dalam ministry ini sebenarnya mereka gitu ya. Kami yang di Jakarta ini hanya mensupport dan menyampaikan itu kepada para sponsor maupun donor. Dan semoga ini juga menambah kepercayaan Bapak Ibu Saudara terhadap WHANAFIS Indonesia. Kami terbuka dengan program-program kami sebagai pertanggungjawaban kami kepada Anda. Oke, baik, terima kasih. Masih ada yang mengisi? Oke, kita kasih waktu beberapa saat lagi ya. Sekarang sudah 2 menit, mungkin kita tambah 30 detik lagi. Kalau masih ada yang mau menjawab, kita tunggu. Oke. Ada yang failed ya? Oh, mungkin jaringan ya. Mungkin ada faktor jaringan juga. Oke, baik. Kami sudah menerima sekitar 70% dari partisipan. Kami close dulu. Terima kasih untuk masukan yang diberikan. Kita akan lanjut ke foto bersama. Ya. Tadi sudah dibagikan di chat box, ada virtual background, boleh dipakai kalau bisa, kalau tidak bisa nggak apa-apa. Dan kalau bisa on cam, Pak Adri udah siap-siap nih dengan senyumnya nih. Ya, termasuk panitia boleh panitia ya.
untuk terlihat ya. Kita akan foto bersama dulu. Mohon jangan ada yang chat dulu ya, supaya tidak pop up. Bagaimana Kakak Lene, apakah sudah siap? Kita tunggu beberapa detik lagi, mungkin masih ada yang mau on cam. Iya. Yes. Sip. Oke. Ada lagi yang mau on cam atau sudah cukup ini saja? Oke. Boleh, kita ambil aja Lene. Siap ya? Boleh dihitung? Oke, dari saya aja ya. Oke, siap? 1, 2, 3. Ya, sebentar ya, satu kali lagi kita akan take. Sudah? Ya, oke. 1, 2, 3. Sip, sudah? Iya, nanti mungkin bukan nanti ya, mungkin Senin mungkin kami akan mengirimkan foto bersama ke alamat email Bapak Ibu Saudara, atau nanti bisa WA ke kami ya kalau perlu. Mau dong tadi ada screenshot fotonya gitu ya. Kalau untuk the whole acaranya kami akan usahakan untuk nanti bisa ditayangkan juga di YouTube channelnya Wahana Visi Indonesia, supaya bisa dilihat juga oleh para sponsor yang mungkin tidak bisa hadir pada hari ini. Begitu, untuk menutup saya akan persilahkan rekan terkasih saya, Head of Public Acquisition, Ibu Olivia Francisca. Iya, terima kasih Sinta. Iya. Ya, Bapak Ibu sponsor yang terkasih, sudah sampai nih di penghujung acara kita. Nah, kalau kita lihat ya dari acara kita ini, kita bisa lihat ada banyak sekali perubahan yang terjadi pada anak-anak dan masyarakat Bengkayang yang didampingi oleh Wahana Visi. Nah, kalau kita bisa lihat juga tadi dari cerita-cerita teman-teman, begitu ya, kita lihat ada perubahan dari pola asuh anak-anak oleh orang tua, lalu kemudian pola asuh untuk pola hidup bersih dan sehat yang mulai diterapkan oleh masyarakat, gitu ya, dan banyak hal baik lainnya yang ada kita lihat perubahan itu terjadi di beberapa tahun terakhir ini. Nah, kalau kita boleh lihat Bapak Ibu sekalian, segala yang baik ini tentu saja bisa terjadi berkat dukungan Bapak Ibu sekalian sebagai sponsor. Nah, kami sangat berterima kasih sekali untuk dukungan Bapak Ibu, kesetiaan Bapak Ibu mendukung anak-anak dan masyarakat Bengkayang selama waktu ini, begitu. Dan kita berdoa untuk pelayanan di Bengkayang selanjutnya, supaya di waktu-waktu ke depan akan lebih baik lagi. Dan walaupun Bapak Ibu saat ini sudah tidak dapat lagi mendukung anak-anak dan masyarakat Bengkayang, nah tapi kami memohon dukungan Bapak Ibu terus untuk anak-anak di wilayah-wilayah lain yang juga masih terus kita bisa support, kita bisa dukung untuk mereka memiliki harapan hidup dan masa depan yang lebih baik lagi. Dan kami berdoa kiranya Tuhan membalas segala kebaikan Bapak Ibu dan kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Yes, dengan demikian terakhir Bapak Ibu acara sponsor. kita hari ini. Terima kasih banyak khususnya Bapak Ibu sponsor yang sudah hadir meluangkan waktu. Terima kasih untuk supportnya. Tuhan menjaga kita semua. Happy weekend, selamat bersenang-senang ya dengan keluarga. Thank you. Terima kasih Bapak Ibu Sampai ketemu di acara sponsor. berikutnya.